Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hafid Huda dari kelas ASP 212. Kali ini di kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan dari soal kuis tahun 2022. Kita melanjutkan dari nomor 7 sampai nomor 10 ya. Yang sebelumnya belum nonton di part pertama bisa nonton terlebih dahulu nomor 1 sampai nomor 6. Oke, langsung saja simak terus. Simak yuk. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 7. Jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah B sama dengan 81 minus Q kuadrat. Ini fungsi permintaan ya, ini fungsi penawaran. Nah, tentukan titik equilibrium. Nah, sama kayak persamaan linear, kita bisa samakan antara antar P atau antar Q. Karena di sini udah kita ada P ya. Ini kita samakan saja P-nya. P demand sama dengan P supply. Yang masukkan yang tadi ini, masuk sini 81 dikurangi Q kuadrat sama dengan 7Q sama dengan 3. Nah, semuanya kita geser ke ruas kanan, jadinya Q kuadrat plus 7Q minus 78 ya, 3 dikurangi 81, 78. Nah, kita pakai metode pemfaktoran. 78 itu bisa difaktorkan jadi 13 dikali 6 ya, karena 13 kurangi 6 yaitu 7 di sini. Karena di sini plus, maka yang plusnya yang besar dan minusnya yang kecil. Jadi untuk yang pertama dapat diperoleh yaitu Q plus 13 sama dengan 0, maka Q yang pertama minus 11. Untuk Q yang kedua Q minus 6 sama dengan 0, maka Q yang kedua sama dengan 6. Nah, untuk titik equilibrium bebas kita milih yang price supply atau price demand. Di sini lebih gampangnya yang supply ya, karena ini cuma fungsi linear. Jadi kita masukkan 7, Q-nya kita masukkan tadi 6 ya, karena realitasnya Q nggak ada yang minus, jadi kita ambil yang positif. Ini sama dengan 6. Jadi 7 kali 6 tambah 3, 42 tambah 3 sama 45. Jadi untuk titik equilibriumnya P sama dengan Q, maka 45,6 ya. Ini P-nya, ini I-nya. Kita balik Q, P juga boleh, ini juga dibalik nanti. Oke, lanjut kedua, sama ya tadi ya. Kita gambarkan, ya sama lah, lanjut aja next. Nah, kalian bisa gambar sendiri buat latihan ya. Gak dijelaskan di awal tadi untuk menggambarnya. Selanjutnya kita nomor 8, kita fungsi permintaan suatu produk adalah P sama dengan 37 minus 2Q dan fungsi penawarannya yaitu P sama dengan Q kuadrat plus 2. Produk tersebut dikenakan pajak proporsional sebesar 25%. Tentukanlah kesimpulan pasar sebelum dan sesudah dibayar pajak. Untuk yang A, untuk equilibrium sebelum pajak ya. Jadi karena udah dalam kita ada P, maka kita samakan aja P-nya, P sama dengan PS. 37 dikurangi 2Q sama dengan Q kuadrat plus 2 ya, sama dari soal tadi. Nah, tinggal kita geser ke kanan semuanya. Ini geser ke kanan semuanya, yang sebelah kiri ini geser ke kanan. Jadinya 0 sama dengan Q kuadrat plus 2Q minus 35. Nah, kita metode pemfaktoran. Atau boleh menggunakan rumus kuadratik juga boleh. Sini saya menggunakan pemfaktoran. Simple. Ini ditemukan Q-nya minus 7 ya. Ruas. Ini yang keduanya 5 karena apa namanya? Karena Q itu radiusnya positif, kemudian kita pilih yang ini, misalnya 5. Nah, untuk B equilibriumnya salah yang harusnya yang equilibriumnya sini. Ini sini yang equilibriumnya. Nah, untuk B equilibriumnya sebelum pajak itu tinggal masukkan saja kayak gampang aja yang enggak ada kuadratnya. Kita masukkan yang P permintaan yaitu 37 dikurangi 2 kali Q yaitu 2 kali 5 dengan 37 kurangi 10 ya, sama dengan 27 untuk equilibrium sebelum pajak. Sebenarnya equilibrium sebelum pajak
PD sama dengan ini ya, persamaan awalnya untuk price demand. Nah, kita ubah dulu, pokoknya sih kita ubah dulu ya. Jadi P terhadap Q, ininya dari geser aja. Ini ke sini dibagi dua, ininya seperti ini. Ininya seperti ini. Nah, karena pajak proporsional, kita karena di sini nggak tahu ya, dikenakan pada supply ataupun dikenakan pada demand. Yang paling umum adalah dikenakan pada supply. Nah, pada supply jadinya 1 minus T itu adalah pajak dikali PS sama dengan sini P-nya yang awal ya, P-nya yang awal yaitu sebelum dikenakan pajak profesional itu Q kuadrat plus 2 di sini, ambil dari sini. Jadinya masih sama. Nah, ini 1 dikurangi pajaknya 20% jadi 0,25 ya. Jadinya tetap sama ini ke bawah. Nah, jadinya untuk Q itu fungsi dari dari supply P terhadap Q dari supply yaitu Q kuadrat, ini pindah ke sini ya, ini 0,75 PS dikurangi 2 jadinya. Nah, untuk GS nya jadinya plus minus akan 0,75 P dikurangi 2. Nah, seharusnya sih cuma plus aja sih, nggak apa-apa. Nah, Q nya kan nggak mungkin negatif, jadi ya tanda real harus positif. Oke. Dan untuk pembaruan dari fungsi P supply setelah dengan pajak tinggal samakan saja Q, ini Q sisa pajak ya, Q supply sisa pajak SD dengan ID. Nah, kita sini kita turunkan hanya kita masukkan ke sini ya, ke GS nya ini. Nah, GD-nya di sini, GD-nya tadi kita turunkan sini. Oke, nah, dengan kita kuadratkan dulu, kuadrat dengan 0,75 P dikurangi 2 sama dengan ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan hasilnya seperti ini ya, ini seperti ini, P kuadrat minus 74 P ditambah 1369 per 4. Nah, di sini kita kalikan 4, jadinya gampang kita kalikan 4, 3P jadinya kurangin 8 dengan P kuadrat minus 74P plus 1369. Artinya kita geser ke kiri semua, P kuadrat, geser ke kanan ya, geser ke kanan semua, jadinya P kuadrat minus, jadinya ini dikurangi dengan kurangi 3 ya, 74 kurangi 3, 77 minus 77, 1369 ditambah 8, jalan terus tambah 8, 1377 sama dengan 0. Nah, kita pakai rumus kuadratik, ketemunya di satunya untuk equilibrium yang pertama, ketemunya ini ya, ini A1, kemudian B-nya minus 77, dan C-nya 1377. Kita masukkan aja ke sini. Ini rumus kuadratiknya. Nah, ketemu yang pertama itu 48,76. Nah, yang kedua itu 28,24. Nah, ini sama ya. Kita nggak tahu yang mana yang harus kita pakai. Jadinya kita cek dulu. Coba kita masukkan ke persamaan quantity demand. Ya, supaya karena lebih gampang pada quantity supply, nah, kita masukkan aja coba quantity demand. Itu yang dimasukkan yang P1 tadi ya, 37 dikurangi 48,79 per 2, hasilnya minus. Sedangkan untuk yang apabila dimasukkan P-nya yang P2 ini, hasilnya positif di sini. Maka yang kita ambil yaitu yang ini. Nah, P-nya sama dengan ini, maka quantity keseimbangannya dapat diperoleh 4,38. Ya, kamu ya. Jadi equilibrium setelah pajak yaitu P-nya 28,24 dan Q-nya 4,38. Nah, kemudian untuk yang P tadi soalnya besar pajak yang dibebankan pada konsumen dan produsen. Nah, untuk pajak yang dikenakan pada konsumen yaitu pajak setelah misalnya setelah terkena pajak
dikurangin price sebelum terkena pajak ya, sama dengan 28,24 dikurangi sebelumnya yaitu 27, maka 1,24 per unit itu pajak yang ditanggung oleh konsumen. Dengan pajak yang dikenakan oleh pada produsen, yaitu pajak price sebelum dikenakan pajak dikurangin 1 minus T-nya ya, T-nya dikali price sudah pajak. Rumusnya begini ya, rumusnya ini T, ini T nya 27 dikurangin 0,75 dikali 28,24 sama dengan hasilnya 5,82 per unit. Atau bisa juga pajak proporsional, seharusnya pajak per unit yang dapat diraih oleh government kita bisa cari dulu ya seharusnya, yaitu T dikali P equilibrium sebelum pajak. Ya, pajak yang diterima per unit oleh pemerintah yaitu harusnya tadi 0,25 kali 27 sama dengan 7,06. Nah, pokoknya kita cari dulu yang ini, untuk TP-nya tinggal kurangin aja. Ini dikurangin pajak yang diberikan kepada konsumen, ya kan? Ini dikurangin ini sama hasilnya seperti ini, sama kayak ini. Nah, untuk yang C tadi soalnya total penerimaan pajak oleh pemerintah. Nah, total penerimaan pajak, ini per unit ya, ini per unit. Nah, kita tinggal kalikan saja. Nah, ini kan ini sama dengan T kali P. Nah, ini 3 kali P dikalikan T kali P sudah pajak dikalikan sama nih. Nah, dikalikan sama quantity setelah dikenakan pajak. Jadi persentase pajak dikalikan price setelah pajak dikalikan juga quantity setelah pajak. Nah, ini kan pendapatan ya seharusnya ya yang diterima oleh penjual. Ya 0,25 dikalikan ini jadi hasilnya ini total pajak yang diterima pemerintah, sedangkan ini yang diterima per unit, ini yang diterima per unit ya. Oke, lanjut yang C. Untuk selanjutnya nomor 9 ya. 9 fungsi permintaan dan penawaran akan suatu jenis barang tentukan oleh bersama berikut. P sama dengan 37 min Q dan P sama dengan 4 Q kuadrat per 1. Setiap barang yang dijual disubsidi oleh pemerintah sebesar 2 per unit. Nah, ini kan tadi pajak proporsional ya, ada juga pajak per unit. Nah, di sini ada pajak spesifik. Nah, di sini adalah subsidi spesifik, adapun juga yang lainnya ada subsidi spesifik atau per unit. Nah, di sini yang spesifik ya. Tahu bahwa pokoknya untuk mencari keseimbangan sebelum subsidi itu kita tahu dari soal ini dan persamaan ini ya, persamaan PD dan PS. Nah, kita samakan antara PS dan PD. Nah, kita 37 kurangi Q sama dengan 4 Q kuadrat plus 1. Nah, kita geser semua ke ruas kanan seperti ini untuk mencari Q equilibrium ya sebelum pajak. Jadinya kita pakai rumus kuadratik, ketemunya Q-nya di 1 2,8 dan Q2 minus 3,12. Karena hasilnya quantity yaitu positif, maka kita ambil yang positif 2,8. Nah, jadinya untuk price equilibrium yaitu kita masukkan ke persamaan yang ini ya, quantity price demand itu 37 dikurangi Q-nya tadi equilibriumnya 2,8 yaitu 2,8 jadinya 34,2. Nah, ini agak repot ini, susah pajak ini. Ini yang tadi agak repot ya, agak ribet emang. Tapi kita lanjut saja, kita gasin. Nah, sudah pajak, kita coba sama ya, kita bebankan ke
itu ke penjual atau ke penjual. Fee-nya kita asumsikan dikenakan pada penjual. Di sini kita ubah dulu ke persamaan Q. Kita terhadap Q, jadinya QD-nya sama dengan ini tinggal balik ke sini ya, sama dengan 37 minus BD. Nah, untuk karena dikenakan pada penjual, untuk persamaan price dari supply yaitu kita revisi, yaitu kita tambahkan subsidi. Nah, untuk rumus atau caranya yaitu apabila dikenakan pada penjual dan subsidi spesifik yaitu P plus subsidi. Nah, ini ya rumusnya ya, P subsidi sama dengan P yang awal. P yang awal ya, awalnya semula. Yang dari sini. Nah, dari sini. Nah, kita ubah jadinya ketemunya QS, sama-sama kita cari ini ya Q ya, ST, yaitu hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita samakan saja antara QST, Q revisi akibat penambahan dari subsidi, Q dari supply ya, sama dengan Q dari demand. Nah, di sini kita masukkan QST-nya ini sama dengan Q demand-nya yaitu 37 minus P. Nah, kita kuadratkan dan kita kalikan 4. Di sini kita kalikan 4 hasilnya segini. Kemudian kita pindahkan ruas semua ke kanan, hasilnya seperti ini ya. P-nya sama P berarti minus dikurangi P minus 297P dan ini menjadi 5475 ya. Oke, lanjut. Untuk mencari P ya. Untuk mencari P kita pakai rumus kuadratik. Satunya di sini plus minus ya. Dan yang pertama kita hasilnya plus, ini minus B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC 4AC ya, ini 4AC harusnya ada, nah ini kali 2 A, hasilnya ketemu seperti ini untuk kemungkinan yang pertama. Untuk kemungkinan yang kedua ini minus, jadinya ini ya, ketemunya ini. Kemudian kita cek untuk yang pertama. Untuk yang pertama kita ceknya yang gampang, yang tidak ada kuadratnya ya, kita masukkan ke yang ini, yaitu 30 tadi. Oke, coba aja nah sini ya, BD. Nah ini masukkan ke sini, BD sama dengan 37 min BD. Ini jadinya 37 min P. Yang ini coba masukkan yang P1 ini, 37 minus 40,2 jadinya minus 32,2, tidak memenuhi karena kuadratnya minus dan hasilnya adalah plus ya. Jadi maka dari itu PS nya kita ambil yang ini, kita ambil yang 34,4, sehingga QS nya tinggal masukkan saja ke semaran ini juga. Untuk QS nya ID nya sama aja, sorry ya, ini seharusnya ID ya, bukan QS. Nah, GT sama dengan 37 min 34,04 dengan 2,98. Oke. Oke, sip. Sip, lanjut. Ini untuk gambar grafiknya, ya tinggal masukkan aja grafiknya. Nah, di sini ini sebelum dikenakan subsidi ya. Yang ini, kan ya. Dan yang ini setelah subsidi. Dan untuk demand-nya tetap aja di sini. Nggak berubah. Nah, kemudian ini pertanyaannya bisa subsidi yang dinikmati oleh konsumsi dan produsen. Nah, untuk subsidi yang diterima oleh konsumen, jadinya harga sebelum terkena pajak dikurangi harga sudah pada, maksudnya harga sudah subsidi, harga sebelum subsidi dan dikurangi harga sudah subsidi, jadinya 34,2 dikurangi 34,00, jadinya 0,16 per unit. Itu subsidi yang dapat dinikmati oleh konsumen. Nah, sedangkan untuk subsidi yang dinikmati oleh produsen yaitu subsidi yang diberikan pemerintah dikurangi subsidi yang diterima oleh
konsumen. Ini 2 kurangi 0,16 ini sama dengan 1,84. Kemudian untuk total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu jumlah total subsidinya berapa dikalikan Ki sesudah subsidi ya. Ini sudah subsidi, Ki sudah dikenakan subsidi jadinya 2 dikali 2,96. Sini ya tadi. Ki setelah dikenakan subsidi. Nah, 2,96 hasilnya 5,92. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah produk dijual harga 900 per unit, biaya tetap yang digunakan untuk produksi produk tersebut adalah 2,925 atau 2.925.000 dan biaya variabel setiap unit adalah 35% dari harga jual. Apabila perusahaan mengusulkan untuk memproduksi 10.000 unit dan menjalani habis semuanya, tentukan yang A ya, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian, berapa besarnya. Nah, untuk kita ketahui ya bahwa VC sama dengan 0,9 dikali 0,35 dikali harga jualnya ya, harga jualnya dikalikan quantity atau jual. Total costnya dengan VC ditambah FC ditambah VC, jadi sama dengan costnya jadi 2.925.000 ditambah 0, ya ini VC nya 0,35, price nya 900 dan kuantitinya 1000. Nah, jadi total costnya produksi 1000 ya, maksudnya 10.000, jadinya total costnya 6.075.000. Oke, nah untuk revenue-nya, kalau kita keuntungan ya kita cari dulu revenue, karena akan mencari profit ya, profit yaitu R sama dengan TC. Kita cari dulu revenue-nya, itu harga dikali quantity, kan 900 dikali 10.000 sama dengan 9 juta. Nah, untuk profitnya revenue dikurangi TC sama 9 juta kurangi 6.075.000. Jadi ininya profitnya 2.920. Hitung ya jadinya ya. Hitung segini. Sama kayak gini. Sama kayaknya. Ya sama ya. Ini jadi untung 2.925.000. Oke, lanjut ke yang B, jumlah produk agar perusahaan tidak mengalami kerugian, break-even point. Jadi BEP yaitu jika profitnya ini 0, tidak untung tidak rugi ya BEP itu. Nah, kita bisa 0, kita ketahui tadi R-nya P kali Q, kemudian TC sama dengan FC dikali VC ya. FC kali VC, VC-nya ini. Nah, B-nya 900 dikali Q dikurangin FC cost-nya 2.925.000 ditambah ini ya 0,35 kali 900 hanya 315 kali Q. Jadi kita akan tahu Q-nya. Ini jadinya tinggal kita tambahkan ya, jadinya ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kiri, ini 2.925.000 sama dengan 1.215 Ki. Ini Ki-nya tinggal kita bagi aja, ini bagi ini, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita yang terakhir, berapa unit yang harus jual agar perusahaan untung 1 juta. Nah, kita harus memastikan profitnya 1 juta ya di sini ya, sama kayak tadi. Nah, kalau BEP break-even point profitnya 0, sedangkan ini kita paksa profitnya 1 juta. Nah, kan kita cari Q-nya berapa agar profitnya 1 juta gitu ya. Nah, kita sama kayak tadi, hampir sama, cuman ininya diganti 1 juta saja. Oh, sorry. Ini diganti 1 juta, jadinya ini pindah ruas ke sini. Ya, tambah 1 juta ya, 3.925.000 sama dengan 1.215 Q. Nah, Q-nya kurang lebih 3.230 agar tercapai profit 1 juta.
Mungkin itu saja pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Simak Yuk selanjutnya. Jangan lupa nonton terus Simak Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.